6 tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstrim terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asmasta termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal laku kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kepolisian, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar 1. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. 3. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiranto, Michael Wijaya, daripada. Halo teman-teman semua, kembali lagi di saluran saya. Kali ini kita harus berbicara jujur tentang apa yang telah kita lihat di depan mata kita. Kali ini baru saja kita melihat cuplikan massa yang bergerak, bukan karena mereka hobi demo, tapi karena adanya rasa ketidakadilan yang tersumbat. Pertanyaannya yang sederhana, kemana para penegak hukum kita saat rakyat berteriak tentang korupsi dan ketidakadilan? Kenapa mereka tampak membisu dan diam? Ya, dimana saat sangat miris melihat bagaimana lembaga hukum seolah lumpuh. Rakyat sudah sampai di titik muak karena hukum tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Ya, dimana kita melihat KPK,
kejaksaan hingga Polri seperti enggan menyentuh kasus-kasus besar yang menyeret nama-nama pejabat tinggi, termasuk tuntutan untuk mengadili mantan Presiden Jokowi. Kalau penegak hukum terus diam, jangan salahkan masyarakat jika akhirnya mereka turun tangan untuk mencari keadilan mereka sendiri. Nah, teman-teman, saya mengajak kita semua untuk melihat bagaimana tanggapan para pemirsa ketika kita sudah melihat cuplikan video tentang bagaimana mahasiswa melakukan demo atas kepalsuan di ijazah Jokowi. Nah, di sini kita melihat bagaimana pendapat dari Suroso, di mana mahasiswa pun tahu bila Presiden Prabowo masih disetting oleh Joko Widodo, semoga segera sadar, insyaf, taubat untuk menjadi macan sejati, atau bukan karena sirkus ternak atau Malyono. Di sini dikatakan oleh Juko Sutrisno Solo, dikatakan tokoh-tokoh pendidikan dan agama diprotes ijazah Maldungo yang menyesal ijazahnya asli tapi mengeluarkannya nggak berani. Nah, di mana teman-teman, sejarah buruk buat negara Republik Indonesia. Presiden terkorup harus dipenjarakan dan dimiskinkan. Semoga para mahasiswa yang bertanggung membela negara terkaya ini selalu dalam pelindungan Tuhan. Nah, di mana dikatakan oleh Syafi Singh, bukan hanya Jokowi yang diadili, tapi semua yang membantu mendapatkan ijazah palsunya, termasuk termul-termul yang membabi buta membelanya. Dikatakan oleh Kaizol Kulsentai, di mana Jokowi, sadarlah kalau Polri sudah direformasi dengan Kapolri, baru para termul pasti balik badan lebih parah lagi dari sekarang akibatnya. Semoga semua yang menyuarakan kebenaran dilindungi oleh Tuhan. Betapa susahnya rakyat negara Republik Indonesia hanya mengurus pemerintah. Kapan pemerintah mengurus rakyat yang berperintah, yang pemerintahannya ditindas sampai dikandas? Dan Prabowo, Presiden kami Republik Indonesia, tegaskanlah hukum, bangunlah negara Republik Indonesia, dan setuju sekali untuk tuntas korupsi Jokowi dan kroni-kroninya agar ekonomi Indonesia pulih dan rakyat tidak menjerit akibat ulah Jokowi dan kroni-kroninya undang-undang. Perampasan koruptor segera sahkan, wahai para dewan. Dengarkanlah jerit tangis rakyat yang tertindas. Janganlah dengar suara koruptor. Ya, di mana kembalikan pajak kendaraan ke semua. Apa itu obscene? Hanya mencekik rakyat saja. Penarik pajak yang menikmati. Nah, di mana dikatakan di sini penindasan penguasa tertinggi diawali dari institusi pendidikan bernama UGM akibat ulah dari rektor UGM. Seret rektor dan dosen fakultas UGM yang sudah bersekutu masukan merusak dan melecehkan pendidikan di negeri ini. Sudah perjualbelikan oleh oknum, segera adili, jangan diberi ruang lolos. Ya teman-teman, di sini kita melihat hukum alam berlaku, kebohongan tidak selamanya aman, suatu saat tetap terbongkar. Ya, di mana dikatakan oleh Bintang, cepat tahan dan penjarakan Jokowi biar senang dan aman. Jangan tajam ke bawah atas, bila tajam itu hukum yang berjalan adil dan makmur. Ya, di mana dikatakan mohon lindungi perjuangan penegakan kebenaran dan keadilan dimanapun. Politik berawal dari pendidikan untuk merusak negara Republik Indonesia, khususnya merusak cara berpikir generasi muda untuk menjadi pejabat. Tidak perlu sekolah atau kuliah, cukup dengan beli ijazah palsu sudah bisa menjadi pejabat
berdasarkan info di media, Jokowi tidak pernah kuliah, bisa mendapatkan ijazah, dan Gibran lulus SMP bisa jadi wakil presiden. Jika Soekarno politik seperti ini tidak diberantas dan dimusnahkan, generasi muda dan dunia pendidikan yang akan berpotensi bisa rusak. Ya teman-teman, tangkap Joko Widodo pembohong dengan Ova Omelia yang bilang ijazahnya S1, kemudian sarjana muda dan kenapa pakai kacamata, dan Joko Widodo nggak pakai kacamata dibuat di mana ijazah dibilang hilang. Kok nggak ada surat keterangan ijazah hilang? Bisa dibuat dan diduplikat ijazah asli. Di mana hukum negara kalau sudah nggak mampu, hukum rakyat biar cepat selesai. Pemerintah ngapain melindungi koruptor dan merusak negara? Sudah tangkap aja adil supaya nggak selalu bikin ngadu. Penting menegakkan hukum dilakukan kepada pelanggar agar tidak menjadi bumerang bagi pemerintah sekarang maupun masa yang akan datang. Kalau yang menjadi presidennya menjunjung negara, merusak demokrasi, rusak ekonomi, koruptor merajalela karena koruptor lebih pintar dari Muldongo. Banyak koruptor yang datang pertama jadi penjilat, kedua minta jabatan ketika mencari kesempatan untuk mencuri uang negara. Itu yang terjadi di negara ini. Pemimpin oleh Muldongo relevan sampai kuasa hukum terlindungi. Ya, di mana dikatakan oleh Kuat Riyadi, semoga berhasil dalam perjuangan keadilan untuk bangsa ini, dan semoga para penegak hukum segera sadar dan menjalankan tugasnya. Di mana dikatakan oleh Khaisu Salim, wah Jokowi panglima tertinggi, perusakan sendi-sendi kehidupan bangsa bersama konglomerat dan pejabat-pejabat kelilingnya wajib diadili segera untuk meredakan kemarahan BEM dan masyarakat pejuang kesejahteraan keadilan negeri ini. Di mana dikatakan keadilan Jokowi itu dijaga pas Pampres. Meski sudah nggak menjabat, demo di mana Rektor UGM pun ikut juga terseret kasusnya. Jokowi jangan merasa aman. Jangan sampai keadilan rakyat berbicara, penegak hukum harus ditegakkan hukum seadil-adilnya. Di mana dikatakan oleh saudara kita Yusiensitiansari, Gibran harus jadi wapres karena Jokowi butuh pelindungan karena sudah tahu apa yang akan terjadi setelah lengser. Ya, dimana bila sudah ditangkap dan disidangkan, siapapun menutupi Jokowi termasuk Ovalia, tangkap sebab sudah bersaksi palsu dan membenarkan kepalsuan ijazah. Ya, dimana dikatakan kemarin Jokowi kan bersantai nongkring menemui Ustadz Abu Ba'asir dan mengatakan kepada Ustadz bahwa ijazahnya palsu. Lah kemarin kok dia menebalkan muka datang ke kampus Gajah Mada dalam rangka acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan sekalian reunian, padahal dia sudah mengatakan yang sebenarnya tentang ijazahnya. Sekarang dia lagi didemo oleh mahasiswa UGM soal berbagai permasalahan selama 10 tahun pejabatan presiden. Sepertinya Jokowi dan UGM sama-sama tidak beres mengecewakan rakyat semesta. Ya, di mana dikatakan satu suara tegakkan keadilan rakyat, maju bersatu selagi masih ada korupsi, tanpa harus memilih siapapun orang harus diadili di jalur hukum. Nah teman-teman, bangsa ini milik kita bersama, bukan milik selingintir oligarki hitam atau dinasti politik.
Kita butuh mahasiswa dan pemuda untuk terus bersuara karena harapan pada wakil rakyat di DPR sepertinya sudah mulai pudar. Apa pendapat kalian tentang gerakan Adili Jokowi ini? Apakah kalian setuju hukum harus ditegakkan tanpa memandang bulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, teman-teman. Di bawah, mari kita teruskan negara Kesatuan Republik Indonesia ini ke arah yang lebih maju. Baik teman-teman, demikian saja pembahasan yang boleh kita ringkas pada saat ini. Kembali lagi tonton video saya selanjutnya yang seru lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.